Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Thunder Twin yang dirilis pada tahun 2021. So, daripada penasaran, ayo kita siapkan diri dengan sebatang serutu dan langsung masuk ke cerita filmnya. Di awal cerita film kita akan melihat seorang kakek tua. Dia adalah seorang pendeta. Dia sedang duduk berdoa di sebuah pulau. Kemudian tiba-tiba api mulai berjatuhan dari langit yang membuatnya sangat takut melihat api itu. Api itu juga berputar di langit. Setelah itu api itu menimpa pria lain yang merupakan raja dari keluarga Shao. Ada juga pria lain dengan rambut putih yang aneh juga melihat api itu. Pria ini adalah seorang pemimpin dinasti Shen. Dia berdiri di atas sebuah menara yang juga dikenal sebagai Menara Bintang. Di sini kakek tua, raja dan keluarga Shao, mereka tahu bahwa api dari langit seperti itu adalah sebuah tanda bahwa seseorang jenderal baru akan lahir. Dan saat itu keluarga Shen itu yang berkuasa di mana-mana. Saat pemimpin Shen yang mengetahui bahwa semua ini tentang jenderal yang akan lahir, pemimpin Shen ini tahu bahwa jenderal yang akan lahir akan bersama keluarga Shao. Kemudian dia memerintahkan prajuritnya untuk pergi membunuh keluarga Shao. Sementara raja keluarga Shao menjadi semakin kuat dari hari ke hari dan mengatakan bahwa seseorang jenderal baru akan lahir. Kemudian tentara Shen menyerang semua orang dan mereka berhasil membunuh semua orang. Pemimpin dinasti Shen selalu menginginkan kekuasaannya di mana-mana karena serangan itu semua orang terbunuh dan rumah mereka pun dihancurkan. Kita akan melihat seorang pemimpin bersama kedua putra kembarnya yang masih hidup. Pemimpin itu sangat terluka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup untuk waktu yang lama. Jadi dia memberikan kekuatannya kepada salah satu putranya. Lalu raja dari keluarga Shen pun datang. Maksud dia datang untuk membunuh pemimpin itu dan berniat juga akan membunuh kedua putra kembarnya. Karena raja Shen tahu bahwa seseorang jenderal baru akan lahir dari salah satu anak itu. Kemudian kakek tua datang yang kita lihat di awal cerita. Kakek tua datang untuk menghentikan pemimpin Shen. Terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka berdua bertarung dan mencapai dunia yang berbeda. Dalam pertempuran ini pemimpin Shen cukup terluka, karena itu dia pun pergi dari sana. Kemudian kita akan melihat raja dari keluarga Shao yang mendatangi putra kembar itu. Dia datang untuk melihat seluruh kotanya sudah hancur. Lalu kakek tua itu juga datang ke sana. Kakek tua ini memberitahu raja bahwa raja adalah orang yang akan merawat kedua anak ini. Karena kakek tua ini tahu suatu saat nanti salah satu dari dua anak ini akan menjadi jenderal yang kekuasaannya akan ada di mana-mana. Di sana kakek ini juga menamai kedua anak itu, salah satunya bernama Lei Shen dan yang satunya bernama Huan. Waktu pun berlalu, kita akan melihat di waktu setelah 18 tahun. Di sini kita melihat Lei Shen yang sudah dewasa dan mencoba terbang dengan sayap palsunya di atas rumahnya. Semua orang yang melihatnya dan mengolok-ngoloknya karena Lei Shen sering melakukan hal seperti itu. Lei Shen juga dengan marah dan berkata bahwa suatu saat nanti pasti dia akan terbang. Kemudian dia pun jatuh dari atap itu. Setelah itu, kita akan melihat Huan yang sudah besar juga. Dia sedang tanya sama 3 orang yang mengolok Lei Shen sebelumnya. Kemudian mereka disiksa dengan lompat-lompat. Setelah itu, Huan, Lei Shen, dan raja ayah angkatnya sedang mengadakan pertemuan. Raja ini adalah raja yang sama dari keluarga Shao yang membawa mereka keduanya di masa kecil mereka. Di sini kita melihat juga seorang gadis yang cantik yang sedang duduk dengan raja. Dia adalah muridnya yang bernama Ying. Raja memberitahu Huan tentang misi kakek tua bahwa kakek tua itu ingin Huan pergi mencari tongkat emas. Dan setelah Huan mendapatkan tongkat emas itu, Huan akan menjadi seorang jenderal terkuat dan tongkat itu juga hanya Huan yang bisa mengambilnya.
Mendengar itu, Lei Sen berkata bahwa dia juga ingin pergi dengan saudara laki-lakinya. Belum lagi gadis Ying yang merupakan murid raja itu juga ingin pergi bersama mereka berdua. Raja sempat menghentikan mereka, tetapi kemudian mengizinkan mereka bertiga untuk pergi. Dalam perjalanan, Lei Sen mengolok-ngolok semua orang dengan kata-katanya, sementara Huan benar-benar diam. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di kuburan tua. Mereka yang mulai berjalan ke depan, kemudian sebuah tembok muncul di depan mereka. Melihat hal itu, Lei Sen berkata dalam sebuah lelucon bahwa saya dapat menghancurkan tembok ini dengan sekali memukul. Dan benar saja, ketika Lei Sen meninju, tembok itu benar-benar hancur yang membuat saudara laki-lakinya dan Ying terkejut melihat itu. Begitu tembok runtuh, mereka melihat ada patung. Di tangan patung itu ada tongkat emas. Tongkat emas ini adalah tongkat yang mereka cari. Lalu Huan maju untuk mengambilnya karena raja telah memberitahunya bahwa Huan adalah jenderal yang sebenarnya yang bisa mengambil tongkat itu. Tetapi ketika Huan maju untuk mengambil tongkat itu, Huan tidak dapat mengambil tongkat emas itu. Kemudian Lei Sen yang melihat kakaknya terpental dari tongkat itu, dia langsung maju untuk mengambilnya. Ketika Lei Sen mengambil tongkat itu menempel di tangannya. Lei Sen yang sudah mengambilnya dan memukulnya di tanah, kemudian cahaya itu keluar dari tanah dan cahaya itu langsung menuju ke langit. Melihat hal itu, Huan dan Ying pun sangat terkejut. Di sisi lain, kita diperlihatkan pemimpin Shen yang sedang duduk dan melakukan sihirnya. Tiba-tiba anak buahnya datang dan mengatakan bahwa jenderal sebenarnya telah mengambil tongkat emas itu. Kembali ke Huan yang sudah pulang, namun dia tidak membawa tongkat. Raja dan kakek tua melihat dan bingung. Ditambah lagi semua orang di sini mengucapkan selamat pada Huan karena telah mengambil tongkat emas, padahal Huan tidak membawa tongkat itu. Lalu tiba-tiba Lei Sen dan Ying datang. Di sini Lei Sen membawa tongkat emas itu yang membuat semua orang terkejut melihat Lei Sen. Di sini kakek tua dan raja mengira jenderal yang sebenarnya adalah Huan. Setelah melihat ini, mereka mengetahui bahwa sebenarnya Lei Sen itu adalah pemilik dari tongkat emas. Kemudian kakek tua dan raja membawa Huan ke sebuah hutan. Keduanya ingin membunuh Huan karena sebenarnya yang kita lihat di awal cerita, sang pemimpin atau ayah kandung dari keduanya memasukkan kekuatan petir sayapnya ke dalam tubuh Huan. Tapi karena mereka sudah tahu bahwa Lei Sen adalah pemimpin jenderal sebenarnya. Maksud dari sang pemimpin atau ayah kandung mereka melakukan ini semua agar tidak ada yang tahu tentang Lei Sen karena takut hidup Lei Sen bisa dalam bahaya. Kakak ini memberitahu Huan bahwa ayahmu memberi kekuatannya dan kami ingin Lei Sen mendapatkan semua kekuatan itu karena dia adalah jenderal yang sebenarnya. Namun untuk mengambil kekuatan itu, Huan harus dibunuh. Huan yang terdiam mendengar itu, tiba-tiba pemimpin Shen sampai di sana dan menyerang raja dan kakek tua. Kemudian pemimpin Shen juga berhasil membawa Huan bersamanya. Dia kemudian membawanya ke tempat kelahiran Huan dan Lei Sen, yaitu tempat yang sama di mana pemimpin Shen telah dihancurkan bersama dengan tentaranya. Di sini dia mengambil ingatan Huan saat dilahirkan, dan dia juga memberitahu Huan bahwa ibu dan ayahnya tidak dibunuh oleh orang lain selain ayah angkatnya, yaitu raja dari keluarga Shao. Pemimpin Shen memberitahu bahwa ayah tiri Huan melakukan semua ini karena dia tahu bahwa suatu saat nanti salah satu dari mereka berdua akan menjadi jenderal. Mendengar itu, Huan benar-benar sangat marah karena raja yang dia anggap sebagai ayahnya telah membunuh ibu dan ayah kandungnya. Di sini pemimpin Shen telah berhasil dalam rencananya. Sekarang dia memberitahu Huan bahwa kekuatan yang diberikan ayahnya, coba Huan mengeluarkan kekuatan itu. Karena dengan kekuatan itu, Huan bisa membalas dendam pada raja keluarga Shao. Mengetahui hal itu, Huan kini siap membalas dendam. Di sisi lain, Lei Sen memberitahu kakek tua bahwa kakak ini harus mengajari Lei Sen bagaimana cara bertarung, supaya Lei Sen dapat menyelamatkan saudara laki-lakinya yang sekarang sudah bersama pemimpin Shen. Di sisi lain juga, pemimpin Shen menempatkan Huan di tempat di mana dia menggunakan kekuatannya. Huan duduk di tempat ini supaya bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang telah diberikan ayahnya.
Sementara Lei Sen Ying yang lagi terbang di udara pergi sebuah pulau bersama kakek tua. Mereka pergi ke suatu tempat untuk melatih Lei Sen bertarung. Setelah sampai mereka berlatih, sementara dalam pelatihannya mereka mendapat kabar bahwa ayahnya yaitu raja dari keluarga Shao telah diculik oleh Huan. Karena Huan ingin membalas dendam untuk ibu dan ayahnya. Sekarang Lei Sen ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi kakek ini malah menghentikannya untuk pergi. Dan kakek tua ini mengatakan bahwa Lei Sen belum belajar dengan benar. Tapi Lei Sen tetap ingin menyelamatkan ayahnya. Kemudian kakek itu pun setuju dan memberikan izin untuk pergi. Tapi sebelum pergi, kakek tua juga memberikan buah naga. Buah naga ini akan membantunya untuk meningkatkan kekuatan Lei Sen. Kakek mengatakan bahwa buah naga ini akan membantu Lei Sen dalam kesulitan. Di sisi lain kita melihat raja yang dibawa oleh Huan. Ketika dia hendak membunuh raja dengan senjatanya, Lei Sen datang ke sana. Di sini Huan sudah dikendalikan oleh pemimpin Sen dan dia tidak mau mendengarkan Lei Sen sama sekali. Pertarungan dimulai antara dua bersaudara ini, namun dalam pertarungan ini Lei Sen pun kalah telak. Kemudian Yin yang mencoba mendekati Lei Sen pun harus terpental oleh kekuatan Huan. Huan yang hendak membunuh Lei Sen tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dikarenakan dia memiliki kenangan saat Huan memberikan sebuah mainan dan berkata dia akan menjaga saudaranya. Itu sebabnya dia pun pergi dari sana. Huan yang pergi dan sampai di Menara Bintang dan memberitahu pemimpin Sen bahwa dia gagal membunuh ayah angkatnya. Pemimpin Sen sangat marah mendengar ini. Dia pun menyuruh Huan untuk kembali ke tempat Huan. Karena pemimpin Sen tahu bahwa ketika Huan di tempatnya, kekuatan Huan akan dapat diaktifkan. Di sisi lain kita akan melihat Lei Sen dan Yin yang berhasil memasuki Menara Bintang. Namun mereka terlambat karena Huan kini telah menjadi setan akibat mengikuti pemimpin Sen. Pertarungan pun dimulai segera setelah mereka berdua masuk. Itu sebabnya kekuatan yang ada di dalam Huan saat bertarung menjadi aktif. Kekuatan terbang yang ada dalam dirinya pun kembali. Huan menyerang dan Yin yang mencoba mendukung Lei Sen, tapi Lei Sen datang dan menyelamatkan Yin. Dan Huan berhasil menangkap Lei Sen. Yin yang pergi dan menceritakan semuanya kepada raja dan kakek tua. Itu sebabnya untuk menyelamatkan Lei Sen, mereka mencapai Menara Bintang melalui portal. Di sisi lain, Huan telah mengetahui bahwa pemimpin Sen menipunya karena pemimpin Sen sekarang ingin mendapatkan kekuatan Huan di dalam tubuh dirinya. Saat pemimpin Sen melakukan semua ini, Huan mendapat mimpi. Dia melihat bahwa keluarganya dan orang-orang yang membunuh semua orang tidak lain adalah pemimpin Sen. Saat itulah mereka datang untuk menyelamatkan Huan. Tapi mereka terlambat karena pemimpin Sen telah mengambil setengah dari kekuatan Huan. Semuanya sekarang pergi keluar dengan cepat, di mana tentara pemimpin Sen menghalangi jalan mereka. Ketika seorang tentara akan membunuh Lei Sen, kemudian Yin datang di depannya dan memberikan nyawanya. Saat Lei Sen melihat ini, dia sangat marah. Dan dia pun mengeluarkan tongkat emasnya dan membunuh semua prajurit. Di sisi lain, pemimpin Sen memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Dia perlahan memindahkan badai itu ke langit. Saat kakek tua melihat itu, dia menyuruh Lei Sen dan Huan untuk menghentikan semua ini. Huan kemudian memegang tangan Lei Sen dan membawanya ke langit karena dia memiliki kekuatan untuk terbang. Sekarang setelah sampai di langit, Huan memberikan semua kekuatannya kepada Lei Sen. Setelah kehilangan segalanya, Huan jatuh ke dalam badai itu yang bergerak menuju langit dan mati. Lei Sen sangat sedih melihat ini dan dia pun marah. Dia kemudian menggunakan kekuatan buah naganya di sini yang diberikan kakak tua kepadanya. Begitu dia memakan buah itu, dia menjadi sangat kuat. Dia kemudian menghentikan badai itu.
kakek tua dan raja telah mengetahui bahwa seorang jenderal telah kembali. Dengan semua ini akan menjadi damai lagi karena pemimpin Shen dan pemerintahannya telah berakhir. Li Shen telah kehilangan saudaranya dan Ying dalam pertempuran ini, dan dengan begitu episode pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like video ini, and see you next video.